Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Mas Gofar, kalau kita dengarkan Pak Asep tadi, dasar hukumnya banyak, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, daerah gitu ya, sudah ada. Nah, kenapa tataran implementasi masih kurang? Tolak ukurnya jelas ya, 7.400 sampai 8.000 ton masih masuk ke Bantar Gebang. Oke, jadi benar Mbak Christian, di level nasional sudah ada undang-undang pengelolaan sampah, kemudian diturunkan ada Jaksranas, daerah punya perda pengelolaan sampah dan juga punya Jaksrada, pergub tentang kebijakan strategis daerah. Di situ ada roadmap termasuk rencana kerja mau membangun apa, mau melakukan apa tertuang dengan spesifik di kebijakan strategis daerah. Tetapi poin kami sih seperti apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi ya, 3 aktor kunci di dalam pengelolaan sampah itu masing-masing harus mengambil tanggung jawab. Dan jelas apa? Ya, satu pemerintah daerah, yang kedua korporasi atau swasta, pelaku usaha, yang ketiga masyarakat. Kami sih menilai tidak tepat juga kalau membebankan permasalahan pengelolaan sampah yang sudah sedemikian kompleks ini hanya kepada masyarakat gitu. Atau masyarakat saja. Ya, apalagi saat ini kan kita harus mengakui selama pandemi kesadaran orang untuk mulai berpikir green lifestyle, zero waste lifestyle itu sudah mulai naik ya. Terutama misalnya kalau dikaitkan dengan pengelolaan sampah ada composting yang dilakukan oleh masing-masing individu dikombinasikan dengan urban farming. Sementara di sisi pelaku usaha kan sebetulnya sudah ada pengaturan yang cukup spesifik melalui peraturan Menteri LHK 75/2019 ya tentang implementasinya pengurangan sampah oleh produsen. Implementasinya memang di peta jalan itu roadmap-nya 2030 nih untuk mulai perusahaan retail manufaktur sama jasa makanan minuman untuk transisi nih, tidak menggunakan bahan baku yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, mengurangi kemasan tertentu seperti saset yang jadi persoalan tidak hanya tumpukan sampah menggunung tapi juga cemaran di sungai-sungai seperti 13 sungai di Jakarta yang nanti sampai ke Teluk dan pulau-pulau kecil. Kemudian di level pemerintah daerah tadi disinggung juga ya. Pemerintah Jakarta itu ini punya privilege yang lumayan ya, secara anggaran dia besar, secara infrastruktur lumayan. Poinnya ya tinggal meningkatkan misalnya angka pengangkutan, tadi poin Prof. Henry ya. Kalau angka pengangkutan bisa dinaikkan jadi 100% layanan pengangkutan, maka alternatif to landfill itu bisa mulai dipikirkan atau jadi fokus. Seperti misalnya meningkatkan angka pengurangan yang sekarang sudah mulai diinisiasi tapi perlu ditingkatkan karena di Pergub 142 2019 kan baru mengatur di retail manufaktur pasar modern, tetapi untuk pasar tradisional meskipun diatur tapi masih belum. Artinya apa? Ya, kalau dari artinya apa yang sudah ada itu perlu ditingkatkan dan jangan hanya membebankan kepada masyarakat, tapi semua komponen ini harus sama-sama diupayakan untuk bertanggung jawab atas problem persoalan sampah yang sedemikian kompleks. Prof. Henry, tadi kalau dari Mas Gofar ya jangan sampai bebannya ke masyarakat nih, telunjuknya diarahkan ke masyarakat. Kalau menurut Anda dari tiga aktor utama tadi, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian warga dan korporasi, secara ideal Prof, ini kan tadi Mas Gofar udah nyebut, sudah ada berbagai peraturan perundangan, tapi implementasinya lagi-lagi tolak ukurnya adalah masih banyak sampai ke Bantar Gebang. Prof, seperti apa perspektifnya? Memang warga, tapi warga kan banyak kan, berapa? 9 juta dibujuk semua satu persatu. Mungkin nggak sampai 10% yang mau semacam itu, membutuhkan waktu toh. Tapi yang korporasi, hotel dan sebagainya itu harusnya wajib sudah. Ya. Terutama sampah makanan ini yang menyebabkan TPA busuk dan sebagainya, tadi saya lihat bau dan sebagainya, itu kan sampah makanan. Kalau sampah makanan itu bisa dipisah secara tertib, TPA-nya mungkin nggak perlu ditutup, nggak perlu ada bau dan sebagainya, karena selama ini sampah makanan itu adalah biang kerok ini yang menyebabkan kalau misalnya tidak diangkut jadi bau. Kalau itu bisa dipisah dari sumber, dari rumah tangga ya, tapi itu kan membutuhkan waktu. Tetapi hotel, kantin dan sebagainya, mari kita wajibkan semuanya dikumpulkan, sisa makanan itu menjadi sesuatu, misalnya kompos atau maggot yang sekarang terkenal dan sebagainya. Itu akan banyak sekali membantu. Pertama masalah bau, estetika, pencemaran limbah dan sebagainya itu terpecahkan. Tapi kan persoalannya kan pemilahan ya. Terutama kalau saya fokusnya harusnya memang di hotel, kantin,
mall yang menyediakan restoran dan sebagainya, wajibkan mereka memisahkan sisa makanannya, berpisah dengan yang lain. TBA-nya jadi ringan. Dalam arti kata tidak lagi perlu ditutup, tidak lagi bau. Karena bau itu dari sisa makanan. Ya, saya kira itu, ya, Mbak. Prof, mungkin tadi di awal Prof Christian ketika saya berada di Monas itu ya, saya sampaikan kalau sampah makanan saja berdasarkan sumber dari salah satu lembaga penelitian Litbang Kompas nyebutnya tuh lebih tinggi dari gedung manapun paling tinggi di Jakarta, 532 meter kalau diameternya tuh paling bawahnya dihitung dari ukurannya GBK tuh Pak Nirwono Yoga. Jadi banyak sekali. Jadi kalau di jenis-jenisin sampahnya kan ada sampah B3, ada sampah plastik, ada sampah makanan tadi yang ganggu sekali gitu ya karena memang bau. Tapi kan sebagian Pak dari pasar tradisional kan langsung dibuang ke Bantar Gebang lagi-lagi gitu ya. Jadi ini mau mengubah satu sisi nih ya, sudah ada peraturan perundang-undangan ya dari atas sampai bawah gitu ya. Peraturan-peraturan turunan yang sudah ada. Ini implementasinya bagaimana menggunakan suprastruktur yang formal lewat mana gitu menurut Pak Nirwono? Kalau saya lebih gampang kita berdasarkan data ya. Dari situ kita akan tahu kita membayangkan kita akan perang terhadap sampah nih ya tadi. Kita fokus kepada sampah organik ya. Kalau dari 7.000 sampai 8.000 itu kan 55%-nya sampah organik. Itu artinya kalau kita berjuang habis-habisan beresin organiknya saja, lebih dari setengah kita udah beres. Nah, kan strateginya begitu. Tadi secara kan matematis kan gitu. Prof Henry kita bilang supaya tidak dibuang ke TPA. Berarti medan perang kita kan tinggal 55% itu ada di Jakarta, gitu ya. Nah, 55% ini dari data yang Litbang Kompas sendiri menyebutkan sekitar 45,5%-nya adalah sampah makanan. Ya, berarti kan kita lebih fokus lagi setengahnya tadi. Nah, caranya mudah. Tadi kita berbasis kepada aksi pemerintahan. Kita punya 5 wali kota, punya 1 bupati. Sampai ke bawah ya. Struktur bawahnya kita punya 44 kecamatan dan punya 267 kelurahan ya. Ya udah kita bikin kompetisi aja. Setiap wali kota, bupati, camat dan kelurahan ya sampai dengan RT RW tentunya, silahkan Anda berkreasi dan segala macam disebutkan dari segala macam caranya. Cuman target dari Dinas Lingkungan Hidup mudah. Bagaimana sampah di kelurahan Anda, di kecamatan Anda, bahkan di kota Anda itu berkurang gitu. Tadi Mbak Frisa bilang menjadi Tebet 130 ton gitu kan. Berarti camat Tebet misalnya. Berani nggak Anda tahun depan saya kurangi jadi 100 ton gitu kan? Ukurannya jelas ya kan, KLH akan memantau bagaimana caranya Pak Camat Tebet tadi mengurangi sampah dari 130 ke 100 ton. Mereka akan bekerja dengan siapa? Dengan lurah di tempat wilayah mereka. Mereka sampai akan RT RW. Sampai RT RW. Ini penting untuk membangun apa? Untuk membangun tanggung jawab secara struktural ya. Jadi lurah, camat, wali kota yang berprestasi kita kasih insentif dan promosi jabatan. Dan syaratnya adalah masyarakat yang menilai, begitu kan? Pak Asep itu sudah dilakukan Pak? Iya, betul sekali Mbak Frisian. Bahwa memang Pemprov DKI juga sudah mulai menerapkan hal tersebut, di mana memang pengelolaan sampah itu menjadi salah satu KPI-nya Pak Lurah, Pak Camat, bahkan ke Pak Wali Kota. Jadi kita juga men-challenge dengan adanya Pergub 77 supaya Pak Wali, Pak Camat, sehingga Pak Lurah itu juga harus menggerakkan potensi masyarakat yang ada di wilayahnya untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah sampah ini. Itu, jadi Mbak. Sudah ada KPI-nya? Sudah. Banyak Pak yang diberi sanksi, kayaknya kalau saya lihat 7.400 masih banyak. KPI-nya mungkin bukan sanksi Mbak ya, jadi bukan yang sanksi kemudian dia dihukum gitu, dimutasi misalnya atau jabatan gitu. Ada Pak? Itu salah satunya. Jadi kan Pergub yang 77 ini baru kita masifkan 2000 kita bikin 2020 dan 2021 ini kita mulai menggerakkan. Jadi dari sanalah kemudian bisa kita melihat bahwa selama ini lurah, camat sama Pak Wali Kota itu responsibility mereka terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya seperti apa. Tadi Mas Gofar poin soal keterlibatan dari korporasi. Kalau di Jakarta sendiri gimana Pak? Mallnya tuh paling banyak kayaknya karena kita betul sekali Mbak. Gitu ya. Pemprov DKI Jakarta juga sudah merilis lagi satu Pergub 102 tahun 2021 itu jadi pengelolaan sampah di kawasan mandiri. Dan rencananya insya Allah kalau nggak ada halangan bulan Juni ini sekaligus dalam perayaan HUT Jakarta dan Pekan Jakarta Sadar Sampah, kita akan melaunching PKM ini di mana memang kedepannya seluruh pelaku usaha yang memang terkategori mampu dan dia dengan izin usahanya, izin lingkungannya berupa AMDAL, UKLPL itu wajib untuk
melakukan pengelolaan sampahnya bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kami Pemprov DKI lebih fokus untuk menangani sampah-sampah yang memang ada di lingkungan-lingkungan yang tadi Pak Prof. Hendri sampaikan, hanya di lingkungan warga, tapi untuk yang lingkungan komersil, yang kawasan-kawasan yang kami rasa dia punya kemampuan buat pengelolaan sampahnya dari sisi anggaran, dari sisi willingness-nya sudah bagus, kita akan menyarankan mereka untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa, penyedia jasa, baik itu penyedia jasa pemilahan, pengolahan maupun pengangkutan sampah. Oke, sekarang banyak startup dan perusahaan-perusahaan juga yang punya bidang usaha betul. itu. Mas Gofar, menurut Anda ini cukup? Kalau dilihat pergubnya sih banyak ya, kalau di list banyak sekali. Pergubnya banyak. Ini saya mikir mau yang melihat ada pergub kemudian menyangsi dan memberikan memastikan korporasi ini menaati pergub itu kan ini yang sulit nih Mas Gofar. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus mengambil peran? Itu. Jadi adanya pergub tadi banyak ya, mulai pengaturan di RT RW, kemudian pengelolaan sampah di kawasan mandiri dan lain sebagainya. Itu satu instrumen yang patut kita apresiasi. Tetapi kan poin soal kepatuhan ini jadi persoalan. Saya rasa memang pergub ini kan tidak seperti perda yang punya kewenangan pemberian sanksi yang lebih rigid ya. Ini yang membedakan. Tapi mekanisme tadi yang diusulkan soal ada insentif lah istilahnya. Ada juga kalau untuk pelaku usaha kami menyebutnya sebagai naming and shaming ya, kayak kita rilis berapa pelaku usaha yang tidak patuh, berapa pelaku usaha yang patuh kita apresiasi dengan pengurangan pajak misalnya dan lain sebagainya. Itu satu cara yang bisa diupayakan. Itu belum dilakukan, Mas? Saya tidak tahu kalau konteks Jakarta ya, tapi kalau melihat dari implementasi Pergub 142 2019, kami bersama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, kebetulan bareng di Aliansi Zero Waste Indonesia, kami melihat tren kepatuhan dari subjek yang diatur di dalam pergub tersebut. Misalnya untuk retail lebih dari 90% kepatuhan dari implementasi pergub tersebut. Ya. Dari 90%. Sementara untuk pasar tradisional memang punya persoalan ya. Karena mereka langsung dibawa ke Bantar Gebang ya. Kalau pasar semua sampah sebenarnya dibawa ke Bantar Gebang, Mbak Presiden. Tapi memang mohon maaf. Ya, silakan Pak. Jadi memang tingkat kepatuhan, sekali lagi tadi Mas Gofar sampaikan, tingkat kepatuhan antara pengelola mall, tenan-tenan mall dengan mohon maaf ke pedagang-pedagang di pasar itu kan beda. Kemudian juga pengunjungnya juga kan tingkat kesadarannya untuk bawa kantong sampah sendiri dari rumah itu kan juga kurang. Jadi kami juga tadi Mas Gofar sampaikan bahwa memang tingkat kesadaran tenan mall, pengunjung mall untuk dia mengurangi membawa kantong kresek itu sudah 90% dan itu sudah sangat-sangat baik. Dan fokus kami memang bagaimana kemudian kami juga bisa mengedukasi para pedagang, para pembeli di pasar-pasar tradisional juga mau dengan kesadaran sendiri untuk membawa kantong belanja ramah lingkungannya pada saat mereka berbelanja. Kalau di Jakarta, karena saya warga Jakarta sudah merasakan tuh nggak bisa beli. Kalau nggak bisa beli, bisa beli. Kalau nggak bawa tas sendiri, nanti beli terus tas dari supermarket, harganya lumayan 8.000, ada sampai 30.000, lumayan Pak. Saya jadi disanksi karena kalau tidak bawa kantong belanja sendiri. Oke, kita bicara soal kesadaran. Nih kesadaran ini mau dari aspek perspektif hukum manapun, termasuk soal sampah ini kan ini bicara soal kesadaran yang ada di lubuk hati dan kepala kita masing-masing warga Jakarta. Saya mau pertajam soal itu di paruh berikutnya di Forum Christian sesaat lagi.